Kevin. Siap, Bos. Ini aku liatin dari tadi dari sana. Kok ini banyak proyek yang terbengkalai? Iya, Bos. Ya, kayak belum selesai gitu, Bos. Loh, kok kamu malah ngomong kayak gitu? Memangnya kamu nggak mengetahui hal ini? Oh, saya kan nggak tahu, Bos. Nggak ikut campur, soalnya kan Bos Danang sudah menyerahkan semua ini sama mandornya. Lihat, ini denah di wilayah sini. Di sini pembangunan, di sebelah sini pembangunan. Ini kok rata dengan tanah? Ini bisa dibilang masih belum direnov ya, Bos? Ya bukan belum direnov, Kevin. Cuman di sini ini nggak ada pembangunan. Iya, Bos. Gini aja, Bos. Mending Bos Danang sekarang langsung telepon mandornya aja dulu. Iya, Kevin. Memang mandornya ini harus ditelepon. Soalnya ini pembangunan ada yang nggak beres. Iya, Bos. Siap, Bos. Betul kata Bos Danang. Ini nggak bisa dibiarin, Bos. Iya, Kevin. Ini nggak bisa dibiarin. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa aku yang bangkrut. Iya, Bos, bener. Aduh, marah Si banget. mandornya. Gak jelas banget. Halo, assalamualaikum. Iya, Bos. Waalaikumsalam. Pak Agung, saya ini mau ketemu Pak Agung. Sekarang juga Pak Agung ke alun-alun untuk bertemu saya. Ada apa ya, Bos? Kok mendadak kayak gini? Apa masalah uang? Iya, Hah? Serius, Bos? iya. Ya udah, secepatnya kamu datang ke alun-alun ya. Oh, iya, Bos. Siap. Laksanakan. Nggak beres, Bos. Bener Iya, dugaan Bos. Bos Danang. Ya kan, Bos? Makanya itu, selama ini penjualan menurun. Terus banyak komplain dari yang sudah beli perumahan di sini. Katanya yang keropos lah. Aduh. Terus temboknya penuh jamur lah. Waduh, Bos. Barusan denger sendiri kan. Iya, Bos. Yang direspon sama mandor yang namanya Pak Agung itu uang. Kalau kayak gini aku ngerasa dirugikan. Karena selama ini aku nggak pernah memantau langsung proyek perumahan yang ada di sini. Aduh. Untung aja aku ini punya niat untuk memantau langsung. Bisa dilihat sendiri kan. Ini berapa ratus juta? Hah? Kayaknya ini Iya, hampir Bos. 1 M deh, Bos. Aduh. Ini memang nggak bisa dibiarin. Ya udah kalau gitu kita langsung pergi dari sini, kita ke alun-alun. Siap, Bos. Gimana ya ini? Apa iya? Aku harus merantau. Kalau dipikir-pikir, aku nggak punya pilihan lain selain merantau. Cuman, yang aku bingungin, apa iya aku di rantauan sana bisa punya kehidupan yang lebih baik daripada di sini? Sedangkan aku aja nggak punya gambaran bakal kerja apa di sana. Aku juga nggak punya kenalan, nggak punya saudara. Aduh, aku bingung kalau kayak gini. Sedangkan kalau aku tetap di kota ini, aku mau kerja apa? Jalan satu-satunya memang merantau. Tapi apa iya merantau bisa jadi jaminan? Oh, ya Allah. Hamba benar-benar bingung. Hamba nggak tahu harus berbuat apa. Aduh, gimana ya ini? Sayang, iya sayang, ini bukannya mobilnya Pak Danang. Soalnya kan waktu pertama kali perumahan ini dibangun, mobil itu ada di sini. Pak Danang siapa sayang? Pak Danang pemilik perumahan ini. Oh,
Yang pemilik perumahan ini. Ya udah sayang, kita mending langsung ke sana aja. Aku mau nanyain tentang gaji aku. Oh iya ya sayang. Yuk, Yuk. Stop. Astagfirullahaladzim. Stop, Mas. Siapa, Bos? Ada apa, Mas? Loh, benar sayang. Iya sayang, benar sayang. Pak Danang. Ada apa ya, Mas? Maaf, Pak. Saya ganggu waktunya Pak Danang. Gini, Pak. Kenapa gaji saya selama 3 bulan nggak dibayar, Pak? Loh, gak dibayar gimana, Mas? Ya nggak dibayar, Pak. Iya Pak. Lihat nih, Pak, sama istri saya. Istri saya ini lagi hamil. Loh, tapi tunggu dulu. Masnya ini siapa ya? Saya ini kuli di perumahan ini, Pak. Loh, Mas, maaf sebelumnya, Mas. Bukannya kuli-kuli itu sudah saya tanggung semua gajinya ya, Mas? Setiap minggu sudah saya transfer, Mas, sama mandornya untuk dibagikan. Loh, tapi mana, Pak, buktinya? Malahan mandor di sini bilang sama saya kalau uangnya itu belum dibayar sama Pak Danang. Astagfirullahaladzim. Loh. Pak, maaf sebelumnya. Benar, mandor di sini mengatakan seperti itu. Iya, Pak. Bos, bener kan bos? Pak, kasihanilah Pak istri saya, Pak. Istri saya lagi hamil, Pak. Gini. Lihat, Pak, saya sudah kurus kayak gini. Saya setiap hari ini puasa, Pak, karena gak punya uang. Bos, sabar mas. Maaf sebelumnya. Jadi biar saya jelaskan di sini dan saya mau meluruskan saja. Saya ini masalahnya juga kena tipu sama mandornya. Kena tipu. Iya. Tapi kok bisa sih, Pak? Pak Danang kan pemilik perumahan ini. Iya, saya memang pemilik perumahan di sini. Cuman selama ini Masnya juga nggak pernah lihat saya kan meninjau langsung proyek di sini. Iya, Pak. Saya sudah lama gak kelihatan Pak Danang di sini. Nah, maka dari itu saya juga mau mempertanyakan. Soalnya dari ujung sana ini banyak proyek terbengkalai dan laporan yang mandor sampaikan sama saya bahwasannya di sebelah sini juga terbangun perumahan. Loh, Mana? mandornya bilang soalnya dana di sini tuh belum keluar, Pak. Jadinya gak dikerjakan. Astagfirullahaladzim. Jadi ini Bener-bener benar-benar keterlaluan bos. berarti, Mas, penyakitnya ini ada di mandornya. Mandor, Pak. Iya, saya berani sumpah. Pak Agung, Pak. Iya. Astagfirullah. Pak Agung sayangnya. Berarti Pak Agung tega, Pak, sama saya. Padahal bukan. saya sudah bilang, Pak, kalau saya mau meriksa kehamilan istri saya, Pak. Iya, Mas. Tapi ini bukan cuma tega sama Masnya. Pak Agung juga tega sama saya. Ya Allah. Ya udah gini aja sekarang. Biar semuanya clear. Masnya tenang aja, Mbaknya juga tenang. Mbaknya nggak usah mengkhawatirkan tentang hal ini. Tentang masalah ini nggak usah dikhawatirkan. Biar saya yang handle semuanya. Saya akan menyelidiki semuanya tentang permasalahan ini. Saya sebentar lagi akan bertemu mandor. Iya, Pak. Pantesan aja, Pak. Pak Agung seperti itu. Soalnya Pak Agung setiap kali datang ke sini itu selalu bawa perempuan, Pak. Astagfirullahaladzim. Gak beres banget Mungkin bos. gara-gara hal itu si Agung itu semena-mena sama proyek aku. Iya ya bos. Ya sudah, sekarang gini aja Mas Samsul, Mbaknya juga sekarang pulang. Nah, pulang, tenangin diri di rumah, biar saya urus semuanya. Nanti apabila benar yang dikatakan Mas Samsul, saya akan siap bertanggung jawab semuanya. Pak Danang, serius, Pak. Iya, saya serius. Makasih banyak, Pak. Iya. Makasih banyak, Pak. Ya, Soalnya saya butuh banget uang itu, Pak. iya. Biaya persalinan saya Pak. Iya, nggak usah khawatir. Serahkan semuanya sama saya. Saya janji, saya benar-benar janji. Iya, Pak. Saya akan kembali untuk membereskan ini semua. Iya, Pak. Maaf, Pak, sebelumnya saya sudah ganggu waktunya Pak Danang. Iya, nggak apa-apa. Saya juga bilang terima kasih sama Masnya karena sudah memberikan kebenaran di sini. Iya, Pak. Ya udah, Pak. Saya mau lanjut pulang dulu. Iya. Takutnya istri saya ini ada apa-apa nanti di Ya, jalan. siap-siap. Hati-hati. Ya, permisi, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Mas. Ya. Alhamdulillah ya sayang, ada kabar baik. Iya sayang, aku jadi seneng deh dengernya sayang. Iya sayang. Bos,
Ini benar-benar keterlaluan, Bos. Banyak orang yang dirugikan, Bos. Kita harus menindak masalah ini, Bos. Iya bos, mending Pak Agung itu laporin aja bos sama polisi. Iya, Bos. Tunggu dulu. Kita itu nggak usah tergesa-gesa untuk melaporkan hal ini ke polisi. Kita selidiki dulu kebenarannya seperti apa. Betul. Iya bos. Bener kan? Iya bos. Tapi kalau dengan adanya masalah ini, Pak Agung itu memang harus diberi pelajaran. Iya bos. Awas aja ya. Tapi untung aja. Barusan aku ajak ketemu langsung mau. Iya bos. Ya udah, kita langsung berangkat ke alun-alun. Iya bos. Siap, Bos. Assalamualaikum. Assalamualaikum sayang. Sayang. Masa iya masih tidur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning sayang. Morning sayang. Sayang kok gak bilang kalau mau kesini? Ya aku memang sengaja gak bilang sama kamu. Jadi gini sayang, kedatangan aku kesini, aku mau ngajak kamu ke alun-alun. Mau ngajak ke alun-alun? Iya, Ngapain sayang? aku mau ketemu sama bos besar yang punya perumahan. Oh gitu sayang. Iya, dan dia tuh bilang kalau mau membahas uang. Bahas Nanti. uang? Iya, setelah uang itu ada di tangan aku, kita langsung shopping, kita belanja. Wah. Sepuasnya, pasti uangnya itu besar banget. Iya sayang. Kalau kayak gitu aku mau ikut sayang. Tapi janji ya, nanti setelah kamu nerima uang itu, aku mau shopping sepuasnya pokoknya. Ya kan barusan aku udah bilang sama kamu, makanya aku kesini ini nggak bilang-bilang sama kamu. Aku ya bisa dikatakan mau kasih surprise lah. Iya sayang. Terus tapi bentar, tampilan aku udah gagah nggak? Udah keren? Iya sayang, aduh kamu keren banget. Tapi ini lebih bagus hitamnya ini ke mejanya dimasukin sayang. Nah kalau kayak gini tuh lebih keren kamu. Gitu ya? Duh ganteng banget calon suami aku. Iya dong, siapa dulu? Agung Tongle gitu. Iya Ya sayang. udah, kita langsung berangkat aja. Kamu nggak mau ambil tas dulu? Oh iya. Tapi kalau bajunya udah bagus kan? Ya bagus lah. Kamu meskipun pakai baju apa, kamu tuh cantik. Iya bentar aku ambil tas dulu ya sayang. Ya, cepat. Wah. Apa? Aku keren juga kalau pakai jas. Ayo cepet sayang. Iya. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga sayang. Ya sayang. Sayang, ngomong-ngomong, bos kamu udah sampai apa belum? Kalau belum, kita beli makan dulu ya sayang. Kayaknya sih belum sayang, soalnya mobilnya ini masih gak ada. Yaudah yuk, kita beli makan dulu. Aku pengen. Emang kamu mau makan apa? Ya aku pengen beli batagor sayang di sana. Terus aku juga pengen es teler di sana. Kayaknya ada es teler baru deh. Sayang. Itu Devi kan? Loh, iya sayang. Itu kan Devi mantan kamu. Iya sayang, ngapain dia di sini ya? Iya. Sayang, gimana kalau kita samperin aja? Iya. Yaudah, yuk. Halo Devi mantan aku. Oi. Sayang, apa jangan-jangan sampai sekarang itu dia belum bisa move on sama kamu sayang? Soalnya kamu lebih memilih aku daripada dia. Pasti kamu masih galauin Mas Agung ya? Apa-apaan sih? Jadi Enggak sampai ya? sekarang kamu masih belum move on dari aku. Nggak usah lebay-lebay. Enggak ya, aku udah move on dari kamu. Apaan sih? Loh. Move on. Ini kok sampai bawa 2 tas? Mau kemana kamu? Mau merantau? Terus penting banget buat kamu tahu aku mau kemana. Sayang, emang bener nih sayang. Fix dia itu nggak bisa move on dari kamu. Pasti kamu mau minggat ya dari kota ini. Pasti kamu nggak pengen melihat kita berdua bahagia ya gitu.
Apaan sih kalian berdua Kasihan ini? banget ya Devi. Cewek ya bisa dibilang kamu cantik tapi bodoh. Ya, makanya Mbak, kamu itu jadi perempuan jangan cuman mengandalkan cantik, tapi kamu tuh harus pintar. Kalau kamu iya kayak gini bodoh, kamu itu mudah ditinggalin sama laki-laki, terus kamu juga diporotin. Saya tuh nggak bodoh ya Mbak. Cuman saya ngeliat orang itu, ya saya anggap semua orang tuh tulus. Ternyata, ya cuma ada maunya. Tapi tunggu dulu. Lagian, kalian berdua ini ngapain sih kesini? Oh, kamu mau nanya aku ngapain di sini? Oke, Devi, bakal aku bilang sama kamu. Aku datang ke sini, aku mau ketemu sama bos besar Devi. Soalnya sekarang Agung Tongle menjadi orang penting. Ketemu bos besar? Yakin kamu mau ketemu bos besar? Ya yakin lah. Emangnya kamu nggak ngelihat penampilan aku sekarang? Hah, nih, coba lihat. Pakai jas. Emang kamu sekarang kayaknya mau jadi gelandangan ya? Sayang, aduh, aku tuh benar-benar nggak nyangka ya sayang. Kasihan banget juga sama mantan kamu yang satu ini. Ya dia itu bisa dibilang sekarang udah patah hati gara-gara ditinggal kamu. Sekarang tiba-tiba mau merantau. Kasihan banget. Udah ya, nggak perlu ngasihanin saya, nggak perlu Mbak. Yang dikasihan itu seharusnya sifat kalian berdua. Loh. Mbak sebagai pelakor, terus ini sebagai orang yang ya bisa dibilang laki-laki, apa ya bahasanya, laki-laki nggak tahu diri. Kamu bilang Ya saya tuh ya kebanyakan perempuan kan yang morotin, ya laki-laki ini kebalikannya. loh. Ya itu salah kamu, Devi. Makanya jadi orang tuh jangan bodoh. Stop ya bilang aku bodoh. Loh, sekarang gini, kalau emang kamu nggak bodoh, nggak mungkin kan kamu beliin aku handphone ini. Ini masih ada, Devi. Terus juga Enggaknya kamu nggak malu? Loh, enggak dong. Berarti aku ini laki-laki pintar. Astagfirullahaladzim. laki-laki cerdik. Oh iya, Mbak, saya mau ngucapin terima kasih ya sama kamu. Berkat uang kamu dari dulu juga saya bisa hedon, beli baju bagus, salonnya saya. bisa ke salon, beli tas bagus. Makasih ya Kita bisa sebelumnya. senang-senang kalau kita foto-foto. Iya. Di belakang aku ternyata Devi nangis. Aduh, kasihan banget. Istighfar ya kalian berdua, nggak usah tertawa di atas penderitaan orang lain. Karena aku yakin yang namanya karma itu nggak akan kemana-mana. Aduh, Devi, Pasti akan zaman sekarang masih percaya karma. percaya dong. Aku percaya karena ada di agama aku itu hukum sebab dan akibat. Apa yang kamu lakuin sekarang dan hari ini, bahkan ya Allah balas nanti. Aduh, tapi kita berdua itu nggak bodoh, jadi nggak mungkin ada karma yang ya menghampiri kita ya kan sayang? Mbak, jadi manusia kok. Kabur banget. Emangnya kamu Tuhan? Ya emang bukan, tapi aku tuh bukan kamu ya yang gampang dibodohin. Udah lah sayang. Mending kita gak usah berlama-lama di sini. Takutnya dia itu mau lihat muka aku yang ganteng kayak iya, gini. sayang, Takutnya jangan aku deket-deket. direbut, ya kan? Iya, sorry ya, Mas Agung ini bakal jadi calon suami aku. Udah Mbak, ambil ya udah, aja, Devi. ambil aja. Lagian manusia aku mau- menggali tikung deh. Aku mau ketemu sama bos besar aku dulu ya. Selamat di sini kamu menikmati. Jangan nangis. Permisi. Sayang, aku puas banget sekarang sayang. Aku sudah bikin hati Devi itu marah, terus bikin hati Devi itu kecewa. Iya sayang, Rasain tuh. sayang aku yakin sayang dia itu benar-benar nggak bisa move on dari kamu. Buktinya aja dia mau minggat dari kota ini. Ya iyalah. Agung Tongle mukanya kayak Jeffrey Nicole kayak gini ya kan? Iya sayang. Duh, dasar perempuan bodoh itu sayang. Yaudah yuk. Astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya dalam badan aku kayak gini. Udah kepala aku rasanya mau pecah. Aku ketemu sama sumber masalah di hidup aku. Ada sama perempuan itu lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Hamba itu nggak minta ya orang itu dapat balasan. Tapi hamba nggak mau lagi ketemu sama mereka berdua. Ya Allah. Ini banget sih nasibku. Mau saja ya. Aku nggak akan pernah maafin kamu, Mas Agung. Nggak akan pernah ikhlas aku seumur hidup buat maafin kamu. Apalagi perempuan itu. Ya Allah. Terus, gimana ya aku ini?
Oke, Bos. Oh iya, kita ketemunya sama Pak Agung di sini. Cuman ini masalahnya Pak Agung ini kemana ya? Nggak ada di sini. Mungkin masih di Iya. perjalanan, Bos. Loh, Mungkin, Nanti kita langsung habisi aja, Bos. iya, Bos. Devi? Devi. Devi? Dev? Oh, bener. Sudah, nah. Apa kabar Devi? Alhamdulillah baik. Oh ini Mas Danang. Iya Devi, ini aku. Kamu ngapain di sini? Terus, kamu kok bawa tas? Dari mana? Enggak dari mana-mana, Mas. Oh gitu. Terus, ini apa barang kamu jualan? Enggak, Mas. Rencananya aku mau merantau keluar kota. Hah? Merantau? Loh. Kok bisa-bisanya kamu ini mau merantau? Ya habisnya mau ngerubah ekonomi aku, Mas. Mas Danang ngapain di sini? Aku kebetulan ada kepentingan di sini. Oh ya, aku sampai lupa kenalin, ini anak buah aku. Dan dia itu Devi, mantan aku. Oh, mantan Devi. Kevin, Mbak. Tapi tunggu dulu Devi. Emangnya di sini kamu nggak punya pekerjaan sampai kamu ini mau merantau? Ya untuk saat ini memang aku nggak kerja, Mas. Panjang ceritanya, aku bisa sampai memutuskan buat pergi merantau. Oh gitu Devi. Memangnya kalau kamu nggak keberatan cerita sama aku, ada apa Devi, kok sampai kamu seperti ini? Kayaknya kamu lagi ada masalah ya? Iya, Mas. Maaf ya, Mas. Baru pertama kali kita ketemu lagi. Setelah sekian lama nggak ketemu, aku malah mau curhat sama Mas Danang. Nggak apa-apa kok Devi, nggak apa-apa. Ya kan, setiap orang itu perlu cerita biar nggak memendam masalahnya sendiri. Iya Mas Danang. Jadi sebenarnya dulu tuh aku punya usaha, Mas. Ya bisa dikatakan usahanya itu cukup lah, bahkan bisa lebih buat kehidupan aku. Cuman aku salah pilih pasangan, Mas. Ternyata pasangan aku itu bukan mensupport aku, dia malah menghabiskan semuanya, Mas. Aku kira dia tuh orang yang tulus, bahkan aku sempat ya ingin menjadikan dia suami. Ternyata di belakang aku, dia bukan hanya memorotin semua harta aku, Mas, dia juga selingkuh sama perempuan lain. Aku juga nggak nyangka kenapa mantan aku itu bisa setega itu sama aku. Astagfirullahaladzim. Loh, Dev, kok kamu segampang itu sih, Dev? Kamu langsung percaya aja sama laki-laki itu? Iya, soalnya dia tuh pintar banget nge-treat aku, Mas. Aku aja selama menjalani hubungan sama dia nggak berasa kalau aku ini cuma dimanfaatkan, diporotin, sama sekali enggak, Mas. Ya aku kira dia bakal bisa jadi calon suami aku yang baik, makanya itu aku, ya dia minta apa, minta usaha, begini, minta handphone, ya aku kasih selagi aku mampu, karena memang ya aku kiranya kan susah seneng kita bakal berdua, Mas. Ternyata di belakang aku dia berselingkuh, dan ternyata dia katanya juga nggak mencintain aku, Mas. Ya Itu Allah, lebih Devi. parahnya. Kamu yang sabar ya, Devi. Aku nggak nyangka wanita yang dulunya aku kenal kamu ini nggak pernah ya mau nurut sama laki-laki kalau misalkan digombalin seperti itu. Tapi
kamu endingnya malah seperti ini. Ya itu aku juga nggak nyangka mas. Kamu yang sabar ya Devi. Semua ini pasti ada jalan keluarnya. Tapi masa iya sih Devi? Cuma gara-gara seperti ini, ya maaf. Bukan berarti aku ini mau sok ikut campur, dan bukan maksudnya aku ini nggak mengerti posisi kamu. Tapi masa kamu ini nggak bisa menemukan solusi yang lain sih? Masa dengan cara kamu merantau? Gimana ya mas? Emangnya kamu sudah punya pandangan pekerjaan di luar kota sana? Iya, aku memang belum punya pandangan pekerjaan mas. Cuman mas, aku mau kerja apa di sini? Lagian usaha aku itu juga udah bangkrut mas, gara-gara ya aku udah nggak punya modal. Tapi kenapa kamu nggak ngelaporin dia ke polisi, Dev? Itu kan penipuan. Ya itu bukan penipuan mas, akunya aja yang terlalu cinta sama dia. Ya kalau aku laporkan dia dengan kesadaran penuh, aku ngasih semuanya sama dia. Terus salah dia apa mas? Jadi aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dan parahnya lagi, dengan kondisi aku yang seperti ini, barusan dia datang ke sini buat ngehina aku mas. Astagfirullahaladzim. Perempuan yang selingkuhan dia mas. Ya? Bisa dengan bangganya dia bisa bilang bisa beli baju ke salon, hidup dia mewah, hasil uang dari aku. Dengan bangganya perempuan itu bilang gitu mas. Aku bener-bener gak nyangka kalau mantan aku dan selingkuhannya itu sejahat itu. Ya Allah, kamu yang sabar ya Devi. Aku nggak bisa berkata-kata waktu kamu ini cerita seperti itu. Cuman intinya kamu harus sabar ya. Iya mas, aku udah nggak apa-apa kok. Aku udah ikhlasin semuanya. Ya aku jadikan semua ini pembelajaran hidup. Iya Devi. Ya semoga aja untuk kedepannya kamu ini nggak mengalami kejadian seperti ini lagi. Ya cuma bisa bantu doa ya Devi. Ya Allah, setelah sekian lama kita nggak pernah ketemu, aku pikir kamu ini sudah berkeluarga loh. Baru mas. Ya udahlah mas, aku sudah mencoba ikhlas. Ya aku lebih banyak belajar lagi dari kejadian ini, bahwa nggak semua orang baik di depan aku ternyata tulus. Iya Devi. Kalau Mas Dana sendiri, Mas Dana udah berkeluarga? Aku masih belum berkeluarga Devi. Aku masih fokus dengan karir aku. Ya aku juga mau nantinya menyempurnakan istri aku Dev. Jadi aku mempersiapkan ini terlebih dahulu sebelum aku memutuskan untuk berkeluarga. Wah, ya kalau kayak gitu aku doain deh Mas. Aku doain orang sebaik Mas Danang bisa bertemu dengan pasangan yang tepat dan baik. Amin Devi. Semoga doa kamu ini bisa diijabah sama Allah, dan Allah kamu kembalikan diri kamu sendiri. Amin. Ya soalnya kan kita juga dulu putus baik-baik. Mas Danang juga kan mau fokus buat sekolah lagi. Jadi aku tahu banget karakter Mas Danang, dan ternyata nggak aku temukan di laki-laki lain. Udah Devi, kamu itu nggak usah sampai memuji-muji aku seperti itu. Kita memang bener adanya Mas. Aku kira mantan aku itu sebaik Mas Danang, ternyata apa di belakang aku. Iya Devi, iya kamu udah yang sabar aja. Tapi ngomong-ngomong, apa kamu ini benar-benar yakin mau merantau? Ya, yakin gak yakin sih Mas. Cuman gimana kalau misalkan kamu nggak usah merantau, kamu ikut aku kerja? Hah? Ikut Mas Danang kerja? Iya. Kerja di mana maksudnya Mas? Kebetulan aku ini punya CV, terus aku juga mengelola perumahan juga Devi. Jadi kalau misalkan nih kamu ini mau menerima tawaran aku untuk kerja sama aku, gimana kalau misalkan kamu ini menjadi administrasi perumahan? Hah? Bentar. Tapi ini Mas Danang beneran? Loh, Dev, dari dulu aku mana pernah bercanda sama kamu? Nggak pernah Dev, apalagi ini kan masalah pekerjaan. Jadi ya masa iya aku nawarin pekerjaan ini secara bercanda sama kamu? Iya juga sih Mas. Ya Allah, berarti ini serius. Mas, makasih banyak ya. Kalau gitu aku mau. Hah?
Kamu mau, Devi? Iya Mas, aku mau. Wah, ya udah deh. Syukur kalau kamu mau. Mulai besok, kamu bisa langsung kerja sama aku. Ya Allah, beneran Mas Danang? Iya, Devi, beneran. Ya Allah, makasih banyak ya Mas. Akhirnya aku kalau kayak gini nggak jadi merantau dan aku juga nggak jauh dari ibu. Iya, Devi. Aduh ya Allah. Aku bersyukur banget loh. Sekarang aku ini bisa ketemu sama kamu lagi. Aduh, Mas. Ya paling tidak aku sekarang ini bisa membantu kamu meringankan masalah kamu. Mas Danang tahu nggak? Mas Danang itu seperti malaikat di siang hari. Aduh. Waktu kepala aku lagi pusing mikirin ini mau berangkat atau enggak, Mas Danang tiba-tiba nanya kabar dan tiba-tiba ngasih kerjaan. Aduh, pokoknya makasih banyak ya Mas. Semoga Allah membalas semua kebaikan Mas Danang. Mas Danang makin kaya raya pokoknya. Amin, Devi. Amin. Aduh, makasih banyak ya Mas. Semoga doa baik juga kembali kamu yang ngedoakan. Amin ya robbal alamin. Oh iya, Devi. Seneng banget. Gimana kabar orang tua kamu? Sehat? Alhamdulillah Mas. Aku juga sudah lama nggak ketemu sama beliau. Beliau masih ingat aku apa enggak ya? Ya, kalau ibu memang sering tanya kabar Mas Danang. Cuman kan kita udah lama hilang kontak, jadi aku juga nggak tahu ngomongnya gimana. Iya, Devi. Cuman di Ya pikiran kan? aku Mas Danang udah nikah punya anak gitu. Ya Allah, kok sejahat itu sih pikiran kamu? Loh, kok jahat sih Mas? Ya namanya juga kan umur-umur kayak kita nih memang harusnya udah berkeluarga. Iya juga sih, Devi. Tapi kamu bisa lihat sendiri kan? Enggak, aku ini nggak bohong. Aku ini masih belum nikah. Tapi by the way, nanti kalau misalkan kamu sudah pulang, sampaikan sama ibu kamu kalau sekarang kamu kerja sama aku. Kalau masalah itu udah pasti Mas, aku bakal cerita sama ibu dan pasti ibu senang banget. Ya kapan-kapan Mas Danang juga boleh main ke rumah, kan nggak apa-apa bos. Oke, main ke rumah karyawan. siap. Iya, nanti gampang kalau masalah mau main ke sana, aku bakal main kok, tenang aja. Iya, lagi rumah aku nggak pindah kemana-mana kok Mas. Iya, Devi. Tenang aja, aku pasti lain kali main kok ke rumah kamu. Tenang aja, pasti ya suatu saat nanti aku ini nganter Permisi kamu. bos. Bos, kok ngobrol sama si Devi? Agung, Bos Danang kenal sama sama si Devi? Kamu kenal sama si Devi? Iya bos, kenal. ini mantan aku yang aku ceritain sama Mas Danang. Mantan kamu? Beneran kan? Loh. Berarti mantan kamu yang morotin kamu ini si Agung? Iya Mas Danang, ini orangnya. Oh, berarti sinkron dong ya, Gung? Kasus kamu morotin si Devi sama kasus kamu nipu aku, iya kan? Nipu bos Danang? Iya. Oh, nipu-nipu gimana maksudnya bos? Saya gak ngerti. Gung, kamu nggak usah pura-pura bodoh ya. Proyek aku, kamu terbengkalaikan. Terus, tadi waktu aku datang ke perumahan, ada satu kuli dan istrinya mendatangi aku. Katanya nggak kamu gaji. Terus maksud kamu itu apa, Gung? Enggak kok bos. Uang yang bos Danang transfer sama saya langsung saya kasih ke kuli kok bos. Aku ini emosi banget ya. Kasih pelajaran sedikit, Bang. Aduh, kamu mau ngaku apa enggak? Aduh Pak. Loh. Enggak ngaku. Astagfirullahaladzim. Pak. Iya. Oh bos. Gon. Sekarang gini ya, kamu minta maaf, Gung. Sedangkan uang berapa M, Gung? Aku transfer kamu untuk menjalankan proyek. Bos, Mandur gak becus kamu itu. saya hilaf bos. Kamu tahu? Ada kuli yang istrinya hamil. Dia nggak digaji sama kamu. Dan kuli itu bilang kalau aku masih belum mentransfer gaji mereka sama kamu. Mas Danang, si Agung ini ya kerja sama Mas Danang. Iya, Devi. Dia itu mandor di perumahan aku. Oh. Proyek di perumahan aku macet. Ternyata kamu yang berulah. Oh ya itu tabiat Mas, emang kayak begitu orangnya, Iya, tabiat. Mungkin karena ceweknya banyak menuntut, sedangkan Aku cowoknya nggak sekarang mampu. Nggak perlu mendengarkan alasan kamu yang berbagai macam. Dari kejadian kamu morotin Devi, aku sudah percaya, Gung, kalau kamu itu tukang tipu. Bukan cuma aku korbannya, Devi juga menjadi korban kamu. Oh bos. Jadi ini wanitanya yang sering kamu ajak ke proyek untuk berpacaran. Aku kamu? Iya bos. Oh iya. Bos saya minta maaf bos. Aduh, udah. Ini semua gara-gara wanita. Ya aku nggak peduli. Itu semua perbuatan kamu.
mulai detik ini kamu aku pecat. Oh, bos. Dan kamu jangan santai, Gung. Oh, bos. Ya, aku akan membawa kasus ini karena Oh hukum. bos, jangan bos. Aku Bawa nggak aja peduli. Mas Danang, Bos saya bawa nggak mau di aja. penjara bos. Ya, aku nggak peduli. Kamu bisa mengganti semua kerugian. Aku boleh memaafkan kamu, asalkan nanti batasnya jam 12 malam. Semua uang bakal aku hitung sebentar lagi. Kamu harus ganti. Oh bos, dapat mana saya uang sebesar itu? Makanya Bos? jangan itu. Nggak percaya sama karma. Udah. Sekarang kan kamu sudah aku pecat. Bos, Kamu pergi dari sini. kasih kesempatan bertanya. Sekarang kamu pergi dari sini, tunggu kepolisian untuk mencari kamu. Kamu jangan lari kemana-mana, Gung. Ke lubang semut pun, aku bakal cari kamu, Gung. Bos, maafin saya bos. Jangan laporin saya ke polisi bos. Saya nggak mau di Aku nggak penjara. peduli. Aku nggak peduli. Kamu aja nggak memperhatikan dan mengurus, ya, kerugian orang lain. Kok orang lain disuruh iba sama kamu? Mas Danang, makasih banyak ya. Allah membalas semuanya pas di depan mata aku. Tenang, Gung. Gak percaya karma. Tenang. Kamu masih di penjara. Tenang. Soalnya kamu ini masih bisa jenguk kamu. Pak, tapi Pergi kita dari mau sini. menikah, Pak. Aku nggak peduli. Oh, iya. Aduh, ini gimana aku sayang? Sayang, Kalau aku di penjara ini gimana? Iya, Aku iya. nggak mau di penjara. iya aku juga nggak mau lah sayang kamu di penjara. Masa iya kok kamu di penjara sedangkan kita ini mau nikah? Ya nggak mungkin nikah lah. Pasti orang tua kamu ini nggak mau sama aku. Masa iya anaknya mau nikah sama orang yang udah ada di penjara? Iya Oh. tapi Oh, gimana kalau kamu ini cari pinjaman dulu sayang, atau rumah kamu dulu kayak jual atau gimana? Biar aku ini nggak di penjara. enak aja rumah aku nggak ada ya. Ya rumah kamu aja jual sayang atau motor ini dijual. Kalau ini dijual lakunya berapa sayang? Mungkin cuma 50 juta. Iya terus Kamu kamu tahu sendiri uangnya itu MM-an. iya terus kamu mau dapat uang dari mana? Kok kamu malah nanya balik? Kan uangnya itu buat kamu juga. Ya tapi kan kamu juga pakai uang itu sayang. Duh, udah. Pokoknya kita mending kabur aja dari kota ini sayang. Aku mau ikut kamu kok. Kabur? Iya. Kabur kemana? Iya kemana kayak ke Malang atau kemana gitu. Yang penting jangan di kota ini. Ya udah. Ayo cepet sayang. Gak perlu kita Puas banget aku. Nggak perlu. Biar dia nanti menangis di balik jeruji. Mas Danang, aku beribu-ribu makasih sama Mas Danang. Mas Danang udah ngasih aku kerjaan. Hari ini juga orang yang bikin hidup aku berantakan. Dia mendapatkan balasannya pas di depan mata aku. Iya, Devi. Makasih banyak pokoknya, Mas. Tenang aja. Bagaimanapun dan sekeras apapun Agung minta maaf sama aku nggak bakal maafin dia. Aku bakal membawa kasus ini karena hukum. Aku Dev, MM-an. Uang aku transfer sama dia untuk mengelola proyek. Astagfirullah. Masa iya? Di bagian sini dibangun, di bagian sini lahan kosong. Ya, kalau kata aku sih Mas, itu memang tabiatnya Agung. Ya sama aku aja yang katanya pacarnya bisa kayak gitu, apalagi sama Mas Danang. Iya itu Devi. Tapi udah lupain. Biar aku membahas dan memikirkan kasus si Agung nanti aja. Oh iya, sekarang kamu ini nggak perlu keluar kota. Ingat, kamu mulai besok sudah bisa kerja sama aku. Iya Mas Danang, siap. Ya udah, kalau kayak gitu lebih baik sekalian. Aku juga mau bertemu sama orang tua kamu. Sekarang kamu bisa pulang sama aku. Ini Kevin. Iya mas, iya mas. Udah Mas, biar saya aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aduh Mas Danang, nggak usah dengerin, udah dikasih kerjaan, masih direpotin Mas. Udahlah Devi, ini kan juga salah satu bentuk mau silaturahminya aku sama orang tua kamu. Iya, udah kalau kayak gitu. Udah ya Devi, kita langsung ke mobil aja yuk. Iya. Berikan aja bos. Ayo.